Oke, ya Tuhan, ya Tuhan. Teman-teman jangan dulu di-record. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang sudah ada kita mulai sekarang. Monggo Ya, pembawa baik. acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahilladzi an'amna binikmatil imani wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rois Mustafa selaku Widya Suara Agenda 3, yang kami hormati Ibu Ummul Hidayah selaku panitia, dan yang berbahagia teman-teman Latsar Angkatan 35. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara hari ini dimulai, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim menyesuaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Faisal Muzaki. Kepada saudara, waktu dan media saya persilahkan. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya akan memimpin doa dalam cara Islam. Untuk yang agama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tubaluna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan Latsar CPNS ini kami mohon maaf, rahmat dan ridho-Mu. Berikanlah kelancaran, kemudahan dan keberkahan pada setiap kegiatan yang kami jalani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat bermanfaat, menambah kompetensi dan integritas, serta menguatkan semangat kami untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta para pembimbing kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada saudara Faisal yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kemenang. Hadirin, hadirat, dipersilahkan untuk berdiri.
Travel with peace of mind with our service guarantee. Your next holiday trip starts with Trip.com. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Mbak Amelia Putri Andini yang telah menunjukkan media untuk Mas Indonesia. Alhamdulillah, acara demi acara pembukaan agenda Latsar pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tetap bersemangat untuk melaksanakan agenda ketiga. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang telah melaksanakan tugas pada pagi hari ini. Kita beri reaction untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangannya atau hati atau
yang lain ya. Teman-teman semuanya sehat ya. Mudah-mudahan sehat semua. Pagi ini udah 40, berarti 38. Masih kurang 2 orang yang terlambat. Meskipun kita sudah menunggu dengan pembukaan terlebih dahulu. Yang belum mungkin bisa apa disampaikan di grup nggih, grup kelompok ataupun di grup peserta. Baik teman-teman, pagi ini atau hari ini kita akan mengikuti pembelajaran dengan materinya agenda 3. Kalau agenda 2 kemarin sudah selesai, sekarang kita masuk ke agenda 3 yang pada pagi hari ini akan dibimbing oleh Pak Rois Mustafa. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Umul. Oke, selamat pagi Pak Rois. Ini teman-teman sudah siap. Kurang satu orang ini yang belum dari kelompok berapa, monggo silahkan dicek masing-masing kelompoknya ya. 1 orang belum masuk, mungkin ada terkendala jaringan atau apa, mohon untuk dikonfirmasi. Dan Pak Rois, pagi ini kita akan gabung ya Pak. Ya, langsung Kelompok aja. 1, 2 dengan 3, 4 kita akan klasikal. Jadi teman-teman silakan untuk yang record dari perwakilan yang kelompok 1, 2 yang record 1 orang. Dan Saya Bu. yang kelompok 3, 4 juga 1 orang saja. Yang sudah siap di sini, yang sudah record dari kelompok 4 itu ada Mas Ridwan, kemudian yang kelompok 1 ada Mas Ahsanul Kotmil, dan satunya Mas Anang Mantovani. Kelompok 1 dan kelompok 4. Nanti teman-teman tinggal minta linknya, link hasil rekamannya ke beliau-beliau nggih. Teman-teman rekan-rekan mungkin yang tugas untuk hari ini bertugas untuk merekod sudah direkodkan sama teman jenengan. Begitu, Pak Rois sudah siap, Pak Rois? Sudah siap, Bu Umul. Iya, untuk perkenalannya nanti monggo Pak Rois perkenalan sendiri Ya. dengan teman-teman nggih. Oke. Baik, untuk waktu dan room meeting kami serahkan sepenuhnya ke Pak Rois. Monggo Pak Rois. Terima kasih Bu Umul Hidayah, panitia teman-teman PDK Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bukan kembali ya, berjumpa untuk pertama kali mungkin ya, tapi mungkin ada yang sudah kenal. Kita akan melanjutkan agenda yang berikutnya dari rangkaian Latsar ini, Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah tahu agenda 3 itu apa? Ya, mungkin ketua kelas nih biasanya tahu agenda 3 apa coba. Dibacakan dulu biar tahu. Yang belum bangun biar melek dulu ini. Ya, coba dibaca agenda 3 apa ini, Bapak Ibu? Izin Pak, untuk Ya, agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. baik. Terima kasih Pak Aditya ya. Ya, ini sudah sarapan semua belum? Ya, Sampun Bapak. sampun ya. Ya, Nggih. tadi saya lihat ada yang masih ngantuk ini. Ya, Bu Yovita ini lagi flu atau gimana? Kok pakai masker ini? Batuk, jadi nggak enak Oh, juga. batuk ya, ya. Lagi flu ya. Baik, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas agenda 3 ya. 3 ya. Agenda 3 ini sinkronus pertama, nanti kita akan habiskan dalam waktu sekitar 2 JP dan nanti karena ini waktunya singkat, ya mudah-mudahan
untuk diskusinya cukup ya. Kalau nggak cukup, ya nggak usah nanti. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya tentunya. Eh, ini biodata saya, ya. Nama Rois Mustafa, TTL Banyumas ya, 23 April 1983 ya. Ada kontak saya, nomor WA-nya kalau berkenan. Kemudian eh, tinggal saya di Kota Magelang ya. Jadi saya tiap hari kerjanya ngelaju ya Bapak Ibu. Ada yang ngelaju juga nggak ini? Ada yang lebih jauh dari saya nggak ngelajunya? Pak Ihza Syafa, berapa kilometer ke kantor? 10, Pak. 10. Wah, masih kurang. Bu Sabelina, Saya, Pak. kilometer ke kantor? Saya 37 kilo, Pak. 37 kilo. Masih kurang. Belum ada yang lebih jauh dari saya. Ada Saya, lagi? Pak. Siapa Pak? Siapa ini? Saya 55. 55. Masih kurang. Ya. Jadi saya ke dari titik rumah ke kantor itu 64 kilometer ya. Ya, tinggal dikalikan dua kalau ke PP ya Bapak Ibu. Saya tidak ngekos ya. Saya tiap hari pulang balik. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu jangan malas ya. Ini kalau belum lebih jauh dari saya ngelajunya, jangan jangan males-malesan ya. Ya, ini harus disyukuri ya. Pak Ahmad Saifuddin ini kalau ke kantor cuman melangkah 10 atau 20 langkah ya ini harus disyukuri benar. Kinerjanya harus lebih maksimal ya. Nah, ini ada yang dari Kota Magelang nggak, Bapak Ibu? Atau Kabupaten Magelang? Saya Kabupaten, Pak. Oh, oke, Pak siapa ini? Pak Yasir Lana, saking Gerabak, Pak. Gerabak. Oh, kemarin ada itu temennya yang di Gerabak ya. Nggih, Di nggih. apa itu? KUA Gerabak, tapi dia orang Ngablak itu. Nggih, Pak. Ada, Pak. Temen ya. Kalau Nggih, Bapak asli mana? saya asli Gerabak, terus tugasnya di KUA Pakis. Oh, berarti gantian yang dari Iya, Ngablak malah ke Gerabak ya. Ya, ya memang betul, dia Pak. saling saling silang Pak, biar nggak bosen ya di Gerabak terus ya. Nggih, Pak. Ya, Yang saya atas sering, ke bawah, yang bawah ke atas, Pak. saya pernah itu ke Gerabak cari burung. Ya, di kalau pas pasaran cari burung di Gerabak. Kemudian ada yang dari Banyumas nggak? Yang lahir atau orang Banyumas ada nggak? Nggak ada ya. Atau Ada. sekitarnya orang mana? Purbalingga, Banjarnegara, nggak ada. Nih, kalau di kelompok kemarin ada yang dari Banyumas. Nah, kemudian saya dari kecil itu di Kota Magelang ya. Jadi Banyumas ini cuman numpang lahir ya. Numpang lahir itu kalau disebutnya apa? Tanah tumpah darah ya. Darah pertama kali tumpah di Banyumas ya. Di Banyumas atau di Purwokerto ya. Nah, jadi habis lahir terus saya dari kecil di Kota Magelang, SD sampai SMA ya. Nah, kemudian saya S1 kuliah di UNS ya. Ada yang dari UNS nggak? Alumni UNS 11 Maret University. Ya. Nggak Saya, ada. Pak. Oh, ada. Bu siapa? Ya, Anissa, Pak. Bu Anissa. Aslinya dari mana, Bu Anissa? Iya. Saya Solo, Pak. Aslinya Solo. Solo. Di mana Solonya? Di Jepres. Jepres. Oh, ya dekat kampus ya berarti ya. Dekat kampus ya, Jepres. Iya. Ini Solokarta atau Surakarta ya. Ya, dulu saya kosnya Iya. pindah-pindah di belakang kampus, di samping kampus, depan kampus. Nah, udah pernah semua. Jurusan apa Bu Anissa dulu? Kimia saya, Pak. Kimia. Iya. Pendidikan kimia atau
Kimia murni. Kimia MIPA. Kimia MIPA ya, murni ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini S2 saya di Universitas Gajah Mada ya. Tahu Universitas Gajah Mada nggak, Pak Yasir Lana? Wah, ini Sastra. namanya bagus banget ini, Yasir Lana. Ya. Dari mana Pak Yasir Lana? Kulo dari Gerabak tadi, Pak. Oh, yang Gerabak ya. Iya, 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 iya. iya. Baik. Ada yang alumni UGM juga nggak sini? Bu Amelia, alumni dari mana? Ya, Saya dari UNS, Pak. UNS ya. Yang Oh, tadi, sama. iya. Sama tadi dong. Jurusan apa, Bu Amelia? Saya seni rupa murni, Pak. Apa? Seni? Seni rupa murni. Seni rupa murni. Oke. Iya. Apa itu? Dilukis atau Iya, saya ngambilnya dulu lukis, Pak. lukis? Wah, ini ahli melukis ini Bu Amelia ini. Bisa menyaingi siapa namanya? Yang melukis itu. Siapa namanya? Leonardo da Vinci ya. Waduh. Mona Lisa. Mona Lisa. Bisa melukis Mona Lisa ya. Nah, tapi sebelumnya saya di mana? Di kerja dulu di Jakarta, Bapak Ibu. Saya jadi CPNS, saya formasinya Kemenak Pusat ya, pusat. Nah, baru ini setelah kerja saya dapat beasiswa dari Bappenas ya untuk kuliah saya ngambilnya memang di Jogja biar apa? Biar dekat sama rumah pulang kampung ya, ceritanya kan gitu. Jadi biar saya ngelaju juga dulu waktu ngambil kuliah S2 ini. Nah, ini eh anu ya, eh apa namanya? Bapak Ibu anu ya, percaya ya saya lulusan UGM ya. Nggak usah minta ijazah saya ya, Pak Anang Mantovani ya. Nggak usah minta ijazah saya ditunjukkan ya. Ya, pokoknya percaya saja. Baik, kemudian hobi saya ini silaturahmi ya, sesuai dengan apa ini eh, pekerjaan saya ini. Jadi sebagai Widya Iswara pengajar nih menunjang hobi saya silaturahmi. Karena saya bisa kenal dengan Bu Daru ya, dengan Pak Andika. Ya, ini bisa tambah kenalan ya. Bapak Ibu kalau ketemu atau lihat saya di jalan, jangan sungkan untuk menyapa ya. Bu Sabelina juga kalau lihat saya di jalan ya. Karena saya lebih atau Bapak Ibu pasti lebih tahu saya daripada saya mengenal Bapak Ibu satu persatu karena kan saya banyak ngajarnya dari kemarin. Nah, ini udah ratusan orang, Pak Warid ya. Udah ratusan orang. Jadi maklum kalau saya nggak hafal satu persatu ya. Nanti kalau ketemu di jalan ya jangan sungkan untuk apa? Menyapa. Nah, kemudian ini moto saya pengalaman guru terbaik ya. Guru terbaik. Tadi yang lajunya 55 kilo, Pak siapa? Ahmad Faisal, Pak. Dari mana ke mana, Pak Ahmad Faisal? Gunung Pati, deketnya BDK. Ke Sampai? ke MTSN 1 Grobogan. Oh, berarti kebalikan dengan teman saya, Pak Mukhlis ya. Ini diajar Pak Mukhlis nggak kemarin? Agenda satu enggak ya? Tidak. Pak Mukhlis itu ngelajunya dari Gubuk, Gerobokan, ya, sampai ke ini Banyumanik, PDK. Jadi kebalikannya itu Pak. Ya, hampir sama mungkin kilometernya, Pak Ahmad Faisal. Nah, ini pengalaman nih guru terbaik ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau apa ini orang-orang yang pengelaju khususnya ini bisa memetik sebuah pepatah ya, pepatah Pak Irfan nih. Pepatahnya adalah eh, jangan terjatuh di lubang yang sama ya. Atau kalau yang terjatuh di lubang yang sama itu namanya apa itu? Namanya keledai atau
Ya bahasa Inggrisnya apa itu? Tolol ya. Jadi kita jangan terjatuh di lubang yang sama ya. Tapi ada yang suka komentar nih Pak Muhammad Yasin ya. Kalau lubang yang sama nggak enak katanya. Ya, harus yang lubang yang beda katanya. Ya. Nah, ini apa ini hubungannya dengan melaju tadi ya Bapak Ibu? Khususnya kalau kita naik kendaraan sendiri ya Pak Andika, pasti di jalan itu kan nggak mulus ya. Kadang ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu kalau kita tiap hari lewat situ, terus kita kejeglong terus di lubang yang sama lah, itu kan tidak mengambil pelajaran ya. Ya, itu Pak Anang Mantovani. Jadi kita harus mengambil pelajaran ya dari pengalaman itu, pengalaman guru terbaik. Ya, ya Bapak Ibu tentunya udah banyak pengalaman ya. Bu Robi Katul, Badi A ini sebelumnya kerja di mana Bu Robi Katul? Halo, Bu Robi Katul, ini dengar nggak ini Bu Robi Katul ini? Apa nggak pakai ini headsetnya? Bu Robi Katul Badia. Ya, ini nggak dengar ini. Kalau Bu Undaru sebelumnya kerja di mana Bu Undaru Kusumawati? Sebelumnya di MI Pakem, Bapak, Jogja. Sekarang Sekarang di Mandua, PNS-nya Klaten. di mana? Mandua, Klaten, Bapak. PAN 2. Nggih. Waduh, dari MI lompat ke MA ya, aliyah ya. Nggih. Waduh, dari ngurusi anak-anak kecil, sekarang ngurusi anak-anak gede ya. Nggih, Bapak. Baru malah kecil sendiri nih ya. Ya, nggak apa-apa. Guru apa Bu Undaru? Bimbingan konseling, Bapak. BK, wah ini pas Nggih. banget nih. Nanganin anak-anak nakal ya. Nggih. Anak-anak bermasalah. Oke, nah kita eh, sambil pemanasan ya Bapak Ibu. Jadi saya mau ngetes nih Bapak Ibu ini sudah lulus beneran nggak kemarin di MOOC-nya ya. Agenda 3 ini. Pak Ade Harsa, di agenda 3 ada berapa modul yang dipelajari kemarin Pak Ade Harsa? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada berapa modul agenda 3 yang dipelajari? Ingat Di nggak? MOC, Pak. Ya, di MOC. Ingat nggak berapa modul? Nggak ingat, Pak. Ini kok nggak kelihatan wajahnya Pak Ade Harsa ini? Oh, maaf, Pak. Jadi sinyalnya kalau dinyalain ada nggak Kak. Maaf, saya kamera. Ingat nggak modulnya ada berapa kemarin? Saya nggak ingat, Pak. Nggak ingat, waduh. Ini berarti lulus nggak ini kemarin Pak Ade Harsa ya? Coba yang lain. Bu Amelia, ingat nggak? Berapa modul yang dipelajari? Ingat nggak Bu Amelia? Mohon maaf tuh Pak, saya belum ingat lagi. Waduh, ini gimana ini? Bisa nggak lulus ini? Pak Mokles ingat nggak? Mokles Susanto. Modulnya apa saja di agenda 3 ya? Di agenda 3 berarti yang mulai hari ini ya, Pak? Ya, yang mulai hari ini. Tapi kan kemarin sudah di MOC ya toh? Oh iya, Pak. Mm-mm. Agenda 3. Ingat nggak? Sebentar, Pak. Ya, belum apa ya. Waduh, ini Bapak Ibu harus konsentrasi ya, karena nanti ini di sini kan udah saya tulis nih Bapak Ibu. Apa ini keaktifan peserta dinilai ya. Nah, karena agenda 3 ini Bapak Ibu penting untuk nanti menurunkan
Bapak Ibu rancangan aktualisasi ya. Ya, jadi harus diperhatikan. Nanti kalau enggak, Bapak Ibu percuma buyar menuju ke agenda empatnya. Nah, nanti Bapak Ibu enggak punya bekal ya. Nah, jadi ini diperhatikan. Nah, Pak Warid, modul di agenda 3 ada berapa? Ya, tahu nggak Pak Warid? Ahmad Warid, Wadil. Ada Berapa modul ya? Nah, ini sudah saya tulis ini di layar ini sebenarnya. Ya, dua, Pak. ada 2 ya, apa saja? Manajemen ASN sama Smart ASN itu. Ya, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, ini sudah saya tulis nih Bapak Ibu ya di layar ini. Nah, manajemen ASN ini berbicara tentang apa saja, Pak Nurul Fikri? Masih ingat nggak? Isinya apa aja manajemen ASN? Halo Ya, Pak, yang mana Pak? Yang manajemen ASN nggih? modul manajemen ya, isinya apa saja? Itu ini Pak terkait apa namanya eh, hak dan kewajiban itu Pak. Seingat saya ada Hmm, kedudukan, ada peran ASN, kode etik juga termasuk Pak. Oke, ya, hak dan kewajiban benar, kode etik ya. Ya, Ya, betul itu Pak siapa tadi? Hilang nih di layar. Nurul Fikri Pak. Pak Nurul Fikri ya. Bagus ya. Kemudian kalau Smart ASN apa? Pak Nur Utomo Bayu. Smart ASN isinya apa saja? Halo, tes. Ya, terdengar Pak Ki. Ya, terdengar ya. Untuk Smart ASN Mm-mm. itu seingat saya materinya ini mencakup tentang hal-hal digital Pak. Hal digital apa saja? Misalnya, Hal-hal digital ini terkait digitalisasi atau percepatan mm-mm. digitalisasi Pak. Digitalisasi ya di Oke, apa? Di sektor apa? Pemerintahan ya. ya di sektor pemerintahan. Pemerintahan. Terus Oke, apalagi kemudian ada yang seingat ada saya 4 itu namanya Pak? berapa Pak? Ada 4 hal itu apa digital gitu. Literasi digital. Mm-mm. Ada 4 itu apa? Kemudian P, pilar ya. pilar Pilar ya. literasi digital Pak. Pilar literasi digital ya. Oke, Pak Erik, ingat nggak pilar literasi digital ada apa saja? Ada 4 tadi. Pilar literasi digital ya. Ingat nggak? Ya, jangan cuman Bapak Ibu ini ngomong literasi digital, tapi nggak tahu apa literasi digital ya. Ya, apa Pak Erik? Pilarnya sebutkan satu saja coba. Pilar itu kan kalau bahasa Jawanya soko ya, tiang Halo, untuk menopang ya tuh. suara Ya, saya apakah udah masuk, Pak? Ngapunten. ya sudah. Pilar. Jujur saya nggak inget ya, Pak ya. Tapi saya ingat Mm-mm. saya itu kalau nggak salah kayak ada etika dalam Mm-mm. realisasi, kemudian kayak keterampilan. Ya, eh, betul ya. mungkin yang inget itu, Pak. Ngapunten, Pak. Etika ya, betul. Itu Ya. salah satu pilar literasi digital ya. Nah, Bapak Ibu ini harusnya sudah menjadi ASN yang smart, ya kan? Ya, gimana caranya? Tadi harusnya begitu ada pertanyaan, Bapak Ibu langsung siap-siap buka chat GPT kan gitu ya, toh. Nah, atau Google kan gitu, ya. Ya, ini berarti Bapak Ibu ini smartnya dipertanyakan ini. HP-nya sudah smart, tetapi orangnya, ya, gimana ini, ya kan? Ya, Pak Nur Rohim,
sebutkan lagi pilar literasi digital. Eh, Apa? Tadi disebutkan Bapak kalau empat pilar itu ada digital skill, Ya. digital culture, digital ethic, sama digital safety Bapak. Wah, 100 nih nilainya Pak Nur Rohim ini. Ini berarti literasi digitalnya bagus ini Pak Nur Rohim ya. Ada 4 ya, pakai bahasa Inggris lagi ya. Digital etik ya, digital apa? Digital culture, Culture, digital skill, digital safety, dan safety ya. ya. Oke ya. Terus Pak Lutfi, eh, kalau misalnya ada temannya Pak Lutfi ini, dia ahli komputer ya, ahli Oke. komputer. Temannya Pak Lutfi ini pintar komputer, bisa menghacker ya, menghack, bisa pokoknya ahli lah. Tapi temannya Pak Lutfi ini seneng posting-posting di medsos gitu, ujaran kebencian ya. Ini menurut Pak Lutfi literasi digitalnya bagaimana? Bagus atau enggak? Literasi etikanya yang kurang, Pak. Kalau Oh dia gitu. apa literasi digitalnya bisa hack-hack itu malah unggul, tapi etikanya yang kurang. Etikanya kurang ya. Ya, yang Jadi kan tadi masuk ada di manajemen ASN itu. 4 ya tadi pilarnya ya Pak Ya, Lutfi ya. Ya dia di digital skillnya bagus ya kan. ya. Tapi di etiknya ya etikanya nol kan gitu ya. Oh, Nah jadi literasi digitalnya secara akumulatif ya nilainya masih rendah kan gitu. Itu kenapa di pilar ini nomor satunya etika Pak Irfan Haryadi ya. Nomor satunya etika. Kan sering banyak itu disinggung ya. Kalau ilmu ya itu tidak ada adab ya, ya itu percuma gitu kan. Jadi adab itu lebih lebih number one, lebih di atas seharusnya kan gitu ya. Etika. Pak Irfan punya medsos nggak Pak Irfan Aryadi? Punya, Pak. Apa medsosnya? Instagram. Instagram ya. Selain Ya, posting-posting nggak? jarang, Pak. Jarang ya. Jarang Cuma ya. cuma Pak Irfan di mana melihat-lihat tugasnya? di Man 1 Wonosobo, Pak. Mansa tuh Wonosobo ya. Iya, Pak. Oke, di guru ya. Iya. Guru, oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini Bu Francisca, tujuan dari pembelajaran agenda 3 ini Bapak Ibu ya. Ini dibaca ini Bu Francisca, menjadi apa ini? Yang bagian kanan ini tujuannya. ASN berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI. Nah, ini Smart ASN berkarakter Pancasila dan bangga. Nah, ini. Di sini ada tagarnya nih Bu Pepi. Halo Bu Pepi. Ini ada tagarnya ini di sini. Apa ini dibaca ini? Yang bawah ini. Bangga melayani bangsa, Bapak. Bangga melayani bangsa ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya nanti setelah ini C-nya hilang ya Bapak Ibu ini masih CPNS ya harus diingat. Nanti kalau C-nya udah hilang menjadi PNS ya kalau lulus diklatnya. Nah Bapak Ibu tidak sekedar menjalankan peran. Ya, Pak Indra tidak sekedar berangkat ke kantor bekerja. Tetapi harus ini ada rasa apa? Kebanggaan ya melayani bangsa. Nah, untuk bisa bangga ini Bapak Ibu tentu harus ini paham ya manajemen tata kelola ASN dan Bapak Ibu ini juga menjadi smart ASN ya. Dalam hal digital ini harus paham gitu. Jadi bisa ada percaya diri untuk melayani bangsa ya. Melayani bangsa. Ya, kemarin ini ada berita terbaru ya Pak Faisal Nabik ya. Apa itu? Wakil Menteri ya, OTT ya, OTT, OTT KPK. Nah ini karena
tidak adanya ini ya terkait dengan eh, nilai-nilai ini. Ya, ini yang sebelah kiri ini apa nih? Berakhlak ya, Pak Faisal ya. Itu kalau orang yang korupsi itu tidak punya apa Pak Faisal kira-kira? Dari nilai-nilai dasar ini yang tidak dimiliki apa? Tidak memiliki nilai-nilai berakhlak, Pak. Apa salah satunya yang tidak dimiliki oleh koruptor itu? Kalau BER itu apa? BER itu singkatannya apa? Singkatan dari apa? BER. Berorientasi pelayanan, Mm-mm. Terus A, akuntabel. akuntabel. Nah, ini kalau korupsi ini kira-kira tidak memiliki ini apa jiwa apa itu? Ya, ya itu bisa masuk di akuntabel ya. Akuntabel itu kan dapat mempertanggungjawabkan ya setiap perbuatannya ya. Akun ya. Akun dan tabel. Tabel itu meja ya. Ya, akuntabel itu berarti dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya sebuah laporan keuangan ya itu dapat dipertanggungjawabkan Pak Ahmad Faisal Muzaki ya. Pak Ahmad Faisal disuruh beli ATK kantor. Nah, dikasih uang 1 juta ya. Terus pulang-pulang cuman bawa 1 ballpoint ya. Tuh, mana duitnya Pak Faisal Muzaki sisanya? Itu memang harganya segitu ballpoint soalnya ini impor ya, dari Afrika ballpointnya. Ya, diminta kwitansinya nggak ada. Nah, itu artinya tidak dapat apa dipertanggungjawabkan ya Pak Faisal. Ya, diminta-minta buktinya ngeles terus. Wah ini anu, yang jual itu orangnya ini lagi pergi, lagi kulak di Afrika. Ya, jadi nggak bisa anunya, kwitansinya nggak ada gitu. Nah ini sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab ya. Ya termasuk korupsi tentunya kalau diaudit itu kan nanti dia nggak bisa mengelak gitu. Misalnya ini kamu ada duit dari mana? Ya. Ternyata hasil dari orang misalnya ini Pak Muhammad Yasin ini penghulu bukan Pak? Atau guru? Iya, terus Pak. Penghulu ya? Apa? Iya, Penghulu ya? Ya misalnya iya, Pak. ini Pak Muhammad Yasin ini mau menikahkan ya, menikahkan anak bupati ya. Padahal sebenarnya antriannya dia paling paling belakangan ya, tapi karena Pak Muhammad Faisal ini apa udah dikirimi uang sekepok ya, nah, jadi dinomor satukan ya anak bupatinya itu. Nanti kalau ditanya loh ini duit dari mana? Oh anu nggak tahu ini duitnya tiba-tiba ada dari langit, tiba-tiba datang di meja kan gitu ya. Nah ini sikap-sikap yang artinya tidak eh, akuntabel ya, tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang ada menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Abi, mau tanya nggak? Sementara Ya, belum, Pak. belum. Ya. Lagi ya, ya. Lagi mencari-cari dulu pertanyaannya ya. Bu Daru juga belum ini. Bu Daru Nurul belum tanya ya. Atau lagi ngitung utang? Bapak. Ya, enggak. Sudah, Bapak. Ya, 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 sama. Nanti dibayarnya awal bulan aja kalau gajian utangnya. Nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu kemarin ya. Jadi Pak Faisal Nabik ini dari awal masuk Latsar ini ya diberikan ini pembekalan ini pembentukan karakter ya. Sikap bela negara ya,
nilai-nilai dasar berakhlak, ini agenda 2 ya kan. Nah, sekarang ini agenda 3 ya. Nanti sebentar lagi agenda 4 ya. Agenda 3 ini cuma 3 kali pertemuan dengan saya ya. Jadi Pak Nur Utomo tidak usah terlalu tidak usah ini apa namanya. Nggak usah khawatir bosen ya. Karena cuma 3 kali ketemu saya. Nah, nanti habis itu terus udah masuk agenda 4 atau coaching ya. Coaching untuk aktualisasi. Nah, kemudian yang di kotak yang kedua ini Bapak Ibu, ini adalah tanggung jawab dari instansi masing-masing, tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi misalnya Pak Ahmad Warid ini, di mana tugasnya Pak Warid? Saya di KUA Ampel, Kabupaten Boyolali. KUA Ampel Boyolali ya. Nah, nanti harusnya di KUA-nya Pak Warid ini senior atau kepala KUA memberikan ini semacam training. Nah, jadi kayak pegawai atau penjaga toko baru itu kan pakai baju putih toh, terus diajar-ajarin. Misalnya Pak Warid ini cara menikahkan yang benar seperti ini. Ini cara menerima salam tempel atau amplop biar nggak ketahuan begini kan gitu ya. Dikasih tahu ini cara-caranya oleh atasan atau oleh senior di situ sebagai bagian dari apa? Ya adaptasi ya untuk lingkungan kerja di situ. Jadi biar menyatu dengan lingkungan kerja yang baru, gitu ya. Ya semata-mata Bapak Ibu ini ya agar profesional dalam menjalankan tugas ya. Ya misalnya kalau Bu Anissa ini seorang guru ya Bu Anissa ya, Nur Salsabila. Analis SDM, Mbak, saya. Oh, analis SDM. Nah, menurut Bu Anissa Nur Salsabila, ini analis SDM yang profesional tuh yang seperti apa? Ya, kira-kira seperti apa? Ya, yang menjalankan tugasnya dengan jujur, terus juga transparan, memiliki integritas yang tinggi, dan juga berorientasi pelayanan kepada baik kepada pegawai, Pak, atau masyarakat. Menurut saya begitu. Ya. Jadi berorientasi pelayanan ya, pelayanannya yang baik ya. Kalau pelayanan yang baik itu dalam menjalankan tugas ini cepat atau lambat, Bu Anissa? Harus cepat, Pak. Ya, Cepat efektif, ya. efisien, ya. Cepat ya. Kalau profesional tuh biasanya pekerjaannya cepat dan akurat ya, gitu. Ya, misalnya Pak Hasanul Kotmil ini kan nembelkan ban, ya. Bannya bocor di pinggir jalan ya. Tukang tukang tembel ban yang profesional ini biasanya cepat atau lambat Pak kalau ngerjakan? Pak Hasanul. Cepet, Pak. Cepat ya. Iya. Ya, kalau lama pasti udah marah-marah nih Pak Hasanul Kotmil ya. Ganti Cepat bengkel, Pak. kamu berangkat kerja ini malah belum jadi bannya bocor ya kan ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. PNS profesional sesuai bidang tugas. Nah, jadi pentingnya Bapak Ibu memahami TUSI. TUSI apa Bu Daru? TUSI itu apa? Kalau zaman dulu Tugas tupoksi. dan fungsi, Bapak. Tugas dan fungsi ya. Kalau suatu jabatan seorang itu tidak berjalan berarti dia mengalami disfungsi ya. Disfungsi. Nah, ini kalau teman saya nih Pak Hasan Labikul Aknil ya, dia selalu bekerja pasti tusi terus. Ya, ya karena namanya memang Ibu Tusi. Ya, Ibu Tusi namanya teman saya itu. Jadi dia selalu sesuai tusi terus. Ya, ya ini mudah-mudahan
telinganya nggak panas ya kita omongin, diputusi ya namanya. Baik, kemudian eh, ini yang tadi modul tentang manajemen ASN ya, Bu Junatun. Bu Junatun sudah merit belum? Belum, Pak. Belum. Nah, jadi tahu nggak konsep sistem merit? Karena belum merit nggak tahu ya. Konsep sistem merit apa? Ingat nggak? Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nggak ingat? Mboten, Pak. Ya. Siapa yang sudah merit ini? Bu Francisca sudah merit atau belum? Belum, Pak. Oh, belum juga. Nah, tahu nggak sistem merit ini? Konsep sistem merit. Ya. Ya, coba chat GPT-nya Iya. dibuka ya. Tentang kebijakan dan manajemen ASN itu bukan, Pak? Iya, ini kan ada ini tulisannya di layar ini. Dibaca ini. Ya, apa itu? Bagian dari manajemen ASN ya, sistem merit. Ini kalau Bu Anissa ya, saya nggak mau nanya, ini pasti tahu kalau orang kepegawaian ya kan. Ya, coba Bu Anissa dijelaskan sistem merit ini apa maksudnya? Iya, sistem merit itu sistem manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan, senioritas, dan hubungan pribadi, Pak. Nah, itu betul itu. Tambah lagi sedikit ya, tidak atau berasas berkeadilan dan tidak diskriminatif ya. Ya, jadi konsep pengelolaannya itu tidak berdasarkan itu Bapak Ibu ya, diskriminasi terus apa prinsip ketidakadilan, tetapi berdasar pada ya kompetensi gitu. Kalau Pak Nurul Fikri ini misalnya sudah layak ya jadi kepala KUA misalnya, itu seharusnya pimpinan juga memberikan kesempatan untuk ya menjadi nominasi ya Pak Fikri. Jangan hanya karena Pak Fikri ini kurang setorannya ya, jadi tidak masuk nominasi gitu. Nah, itu berarti tidak menjalankan sistem merit ya Pak Nurul Fikri ya. Ya, Pak Nurul Fikri di mana tugasnya? Saya di Kanwil, Pak. Kanwil Jogja, Pak. Provinsi. Kanwil Jogja. Ya, ini Nggih. misalnya Pak Nurul Fikri udah cukup ini menjadi seorang kabak ya atau kabit ya kan. Ya, cuman karena setorannya kurang Pak Nurul Fikri ya sudah ini silahkan apa namanya in your dream ya. In your dream itu ya silahkan bermimpi ya karena nggak dekat dengan pimpinan. Nah ini tidak benar secara manajemen ASN nggak benar ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan membuat skenario role play Bapak Ibu. Nanti silahkan bereksplorasi memerankan kehidupan nyata sehari-hari Bapak Ibu ya sebagai pengingat untuk kita semua. Nah, kemudian mekanisme pengelolaan ASN ini Bapak Ibu juga harus paham ya. Eh, siapa ini? Bu, apa namanya? Pak Indra Kurniawan ini kemarin daftar CPNS lewat BKN atau lewat tetangganya? Lewat PKN, Pak. BKN ya. Nggih. Pakai apa Pak? CAT Nggih, atau CAT. orang dalam? Enggak ada Enggak, orang, CAT, enggak, Pak. enggak ya. Langsung online ya daftarnya ya. Nggih, Ya. betul, Pak. Jadi Bapak Ibu ini masuk dunia PNS ini seperti manusia juga sistem apa proses penciptaan manusia ya. Ya, ini kalau orang orang bagian apa bagian filsafat ya pasti tahu ini. Nah, jadi Pak Ridwan Wijaya misalnya sebelum sebelum Pak Ridwan ini daftar
CPNS itu pemerintah mengadakan apa dulu Pak Ridwan? Mengadakan pengumuman dulu, Pak, pemberitahuan. Pengumuman. Sebelum Ya, pengumuman, sebelumnya pengumuman lagi apa? Ya, pengumuman itu kan berarti sudah ada perencanaan, Pak. perencanaan ya. Perencanaan apa? For Formasi. formasi ya, formasi jabatan ya. Ya, jadi kalau eh, Pak Yasir Lana ya mempelajari sistem penciptaan manusia, nah, itu sudah nasib kita ditulis di mana Pak Yasir Lana? Ya, di kitab apa? Lauhul Mahfud, Pak. Lauhul Mahfuz ya. Jadi kalau CPNS ini sebelum Bapak Ibu ini bisa apply atau mendaftar, itu diadakan dulu jabatannya ya. Ya, jadi Pak Arif Fatur Rahman ini bisa mendaftar itu setelah diadakan jabatannya apa Pak Arif Fatur Rahman? Guru ahli pertama, guru Guru fikih, Pak. ahli pertama ya. Nah, dulu saya juga sempat menjadi bagian dari sistem pengadaan itu. Jadi misalnya begini, saya membutuhkan pegawai atau staf atau anak buah itu di bidang pustakawan misalnya. Nah, kita mengajukan itu Pak Arif Fatur ya, mengajukan ke dari di level kita internal dulu sampai nanti ke BKN ya untuk pengadaan jabatan tersebut. Baru Bapak Ibu bisa mendaftar ya atau apply gitu ya. Ya, ini nanti juga akan banyak banyak permasalahan. Nanti bisa kita diskusikan dan di role play bisa kita angkat ini. Ya, contohnya kemarin saya dengar itu di mana? Di perguruan tinggi PTKN itu kalau untuk membentuk prodi ya ternyata kebalikannya dulu disiapkan dulu gurunya dosennya gitu. Walaupun dosennya itu nggak nyambung. Misalnya dosen bagian gizi atau ngajar di bidang PAUD gitu kan. Ya mungkin bayangannya oh kalau anak-anak PAUD ini butuh yang tentang gizi-gizi gitu ya. Kalau nggak nyambung ya. Nah, ini karena ini Pak Indra ya, banyak sekali mungkin Pak Indra ini bapaknya kan pejabat di Kemenak gitu ya. Terus eh, kamu ini ambil kuliah ini jurusan ini, nanti ada lowongannya. Nah, lowongannya dibikin Bapak Ibu. Jabatannya disesuaikan dengan jurusan anaknya kan gitu ya. Nah, ini juga tidak benar ya Bapak Ibu. Tidak sesuai nih tadi kata Bu Anissa sistem merit ya. Walaupun tadi Bu Anissa udah nikah belum ya? Ya, ini belum merit ya. Ini banyak yang belum nikah ini. Pak Ahmad Faisal sudah merit belum? Alhamdulillah sudah, Bapak. Sudah ya. Belum yang kedua ya. Ya, oke. Ya anu Pak, dibagi, yang lain dibagi, jangan diambil sendiri. Yang belum nikah-nikah dulu ini diutamakan ya Pak Muklis ya. Pak Muklis sudah nikah belum? Belum, Sudah. Bapak. Hah? Belum. Oh, belum juga. Ya, ini gantian sama Pak Muklis ini, Pak, nanti ya. Nah, ini memang beliau ini sesuai namanya ya. Memang sangat ikhlas sekali nih Pak Muklis ini. Manusia yang sangat ikhlas ya. Cocok ini Pak kerja di Kemenak ya. Karena kita apa Bundaru motonya Kemenak yang di lambangnya itu Ikhlas motonya beramal, Bapak. ikhlas beramal. Iya. Bukan sebaliknya ya. Beramal dengan ikhlas. Apa Bukan, seikhlasnya? Bapak. Ikhlas beramal, Bapak. Ini. Ini kan hari Jumat, ya kan? Pak Erik ini kalau hari Jumat kan kita amal seikhlasnya ya. Di masjid atau di mana kan. Jumat berkah ya. Ya, oke. Nah, kemudian yang tentang Smart ASN ya. Nah, ini. Ada yang prakom nggak di sini? Ada yang jabatannya prakom?
Pranata komputer? Nggak ada. Atau guru TIK? Ada nggak? Ada, Pak. Oh siapa? Bu siapa ini? Bu siapa? Erliana, Pak. Bu? Bu siapa? Erliana. Erliana. Oke. Bu Iya, Erliana iya, Pak. tahu peta jalan atau roadmap literasi digital nggak? Roadmap literasi. Peta jalan. Bahasa Jawanya roadmap. Nah, tahu nggak? Literasi digital. Nah, ini Google atau chat GPT-nya harus main ini. Ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Bagaimana, Pak? Peta jalan. Literasi digital, tahu nggak? Peta jalan ya. Yang Atau roadmap. Atau cetak biru atau blueprint. digital governance itu apa bukan ya, Pak? Yang meliputi. Ya, peta jalan. Peta itu kan apa? Menunjukkan kemana peta itu? Arah Arah. tujuan. Nah, arahnya kemana literasi digital kita ini? Khususnya di pemerintahan gitu ya. Untuk menuju ke mana? Itu yang paling atas ini, Bu. Nih. Nah, ini. Governance. Ya, e-governance. E-government atau mempercepat transformasi digital. Digital ya. Nah, di tempat Bu Erliana, apakah sudah menerapkan transformasi digital? Ya. Saat ini baru proses menuju ke sana, Pak. Gimana caranya? Mulai mendigitalisasi dari lini terbawah, Pak. Apa itu lini terbawahnya? Dari ini data-data yang sebelumnya menggunakan paper ke paperless mulai didigitalisasi. Mulai didigitalisasi. Untuk bekerja, apakah sudah menggunakan kolaborasi digital? Belum sepenuhnya, Pak. Belum sepenuhnya, ya. Oke, ya. Itu memang harus dimulai ya, Bu Erliana. Dari sedikit dan dari bawah tadinya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, penerapan dari transformasi digital ini menjadi salah satu titik titik tumpu kita. Jadi kan di pilar literasi ini apa nih? Ada yang nomor 2 apa namanya nih? Budaya. Budaya ya, culture ya. Okay. Nah, culture ini penerapannya itu contohnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya Pak Mukhlis ini mau membudayakan bersurat secara elektronik gitu ya, surel ya. Nah, harusnya budaya kita ya, itu kalau di luar negeri itu budaya tiap pagi itu buka apa namanya, buka email Bapak Ibu ya. Bu Afida kalau pagi aktivitasnya apa? Buka email nggak kalau sampai di kantor? Apa buka YouTube? Tidak, Bapak. Ya. Ke kelas, Pak, persiapan belajar. WA ya. Ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, budaya bermedia digital itu bukan kita terus lihat Instagram terus, bukan. Tapi misalnya kita bersurat, ya, membudayakan surat itu menggunakan email, elektronik mail ya. Nah, kita kalau membutuhkan segala sesuatu berkorespondensi, ya seharusnya menggunakan email, gitu ya. Nah, ada sebuah cerita orang itu sudah ngirim email ke temannya. Satu hari nggak dibales, ya. Terus dia WA, aku sudah kirim email di WA. Terus udah dibaca WA-nya,
2 hari nggak dibalas lagi gitu. Ditelepon sama temennya. Aku sudah ini loh, kirim email. Gimana sih kamu nggak buka-buka? Oh iya nanti tak bukanya. Sampai hari ketiga itu nggak dibuka juga emailnya. Lah ini kan bukan budaya literasi digital ya yang baik gitu Bapak Ibu. Nah, harusnya kalau sudah dikirim email ya kita dibalas ya. Seperti kita menerima email menerima surat di apa di kotak pos itu. Ya, kalau zaman dulu kan sangat dinantikan ya surat itu kita dapat surat itu seneng ya. Kalau sekarang zaman sudah sangat cepat ya, hitungan detik kita bisa berkirim pesan ya. Tetapi surat resmi memang harus ya melalui email gitu ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu bisa sedikit melihat apa? Melihat apa ini tentang Smart ASN ya. Ada 8 prinsip yang Bapak Ibu harus miliki ya. Smart ASN ya. 8 prinsip dan keahlian. Ya, pertama integritas ya, nasionalisme, ya. Kemudian profesionalisme, kemudian wawasan global ya, IT dan bahasa asing, nah, hospitality, ya, ini, ramah tamah, ya. Networking ini apa? Ini ya relasi atau jaringan, entrepreneurship. Nah, itu Bapak Ibu ya. Minimal memiliki 8 prinsip itu. Ya. Ternyata tadi bahasa asing diperlukan juga ini. Wah, mungkin kalau Bapak Ibu yang KUA ya minimal bisa Kobil tuh ya toh. Ya, kalau yang KUA ya toh. Kalau yang lain lagi ya mungkin guru bahasa Inggris ya harus bisa bahasa Inggris ya. Guru bahasa Arab ya bahasa Arab ya. Itu. Nah, ini sedikit gambaran tentang posisi kita Bapak Ibu saat ini ya. Di agenda 3 itu di sini. Yang nanti akan berguna untuk menurunkan isu-isu ya. Isu-isu ya Pak Nurrohim. Nanti agenda 3 ini Bapak Ibu gunakan untuk menggali isu apa yang bisa diangkat gitu. Ya terkait 2 modul tadi ya. Apa? Modul manajemen dan Smart ASN ya. Nanti berkisar 2 modul itu penurunan isunya ya. Gitu. Nah, ini nanti dipelajari sendiri, nanti saya berikan di PLC ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita dengarkan sekilas tentang WOG ya. Nah, ini Bapak Ibu yang belum tahu konsep WOG bisa mencermati ini. Nanti kira-kira Bapak Ibu, habis ini kita diskusi aja, nggak usah dibagi kelompok ya. Nanti diskusi aja, kira-kira nanti berhubungan dengan nilai dasar yang mana, WOG ini. Ya, silakan mencermati ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, World Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan
1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi atau antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintahan. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan
hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Ya, baik Bapak Ibu. Dari video tadi kira-kira nilai dasar berakhlak itu yang berkaitan itu yang mana, Pak Muhammad Yasin? Ini berakhlak, ya, yang mana? Kolaboratif, Pak. Kolaboratif, ya, kolaboratif. Nah, kolaboratif ini penting Bapak Ibu untuk kita melaksanakan pekerjaan kita nantinya, ya. Udah banyak contohnya kemarin di beberapa angkatan yang sudah saya ajar. Jadi contohnya di KUA misalnya, mereka membuat rancangan aktualisasi di mana bekerja sama dengan Dukcapil, dengan kelurahan, dengan puskesmas dalam proses registrasi atau pendaftaran pernikahan. Nah, ini wujud kolaborasi yang baik ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu juga terapkan. Ya, jadi intinya kita harus memberikan apa, Bu Robikatul? Memberikan pelayanan yang bagaimana ke masyarakat? Halo, Bu Robikatul? Baik, Bapak. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang seperti apa kepada masyarakat? Pelayanan prima, jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati, penuh ikhlas, dan penuh bertanggung jawab. Penuh bertanggung jawab. Bu Robikatul apa jabatannya? Saya guru ahli pertama, Bapak, di Man 1 Sragen. Guru apa? Guru kimia, Bapak. Guru kimia. Nah, kalau Bu Robikatul berarti yang dilayani masyarakatnya adalah siapa? Adalah siswa serta wali Wah, kelas peserta didik ya. dan peserta Oke. didik. Ya. Nah, Bu Robikatul ini dalam melayani peserta didik ini tadi sesuai dengan prinsip sistem merit juga, ya, tidak boleh Diskriminasi, dia. tidak diskriminatif. Ya, kalau ada orang tua siswa yang rajin memberikan hadiah buat Bu Robikatul, jangan menjadikan itu pelayanan yang berbeda terhadap anaknya, gitu ya. Iya, Pak. Saya selalu menekankan Bapak Ibu, khususnya yang guru ya. Jadi tugas mendidik itu tanggung jawab dunia akhirat, ya. Ya, Bapak Ibu itu nggak tahu juga nasib seseorang ya. Misalnya Bu Sabilina ini dalam mengajar anak-anak itu
itu ada satu anak yang wah dia kelihatannya nakal, nggak mau memperhatikan gitu. Terus dihukum sama Bu Sabrina, tetapi dengan artinya sangat terlihat diskriminasinya. Nah, kita kan nggak tahu suatu saat seseorang itu bisa aja dia nanti jadi presiden misalnya kan, ya, atau dia jadi seorang yang punya kekuasaan gitu kan. Nah, kita makanya harus selalu menanam yang baik-baik ya. Ya, karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat gitu kan. Nah, termasuk saya juga selalu ngasih tahu ke guru-guru itu. Eh, Kadang kan namanya siswa itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu gitu ya. Nah, kita sebagai guru itu harus punya kepedulian juga, punya kepedulian ya terhadap kondisi murid gitu. Misalnya ada yang anak itu eh, sepatunya sobek, ya, ya itu kita harus bisa memberi bantuan. Ya. Sebisa mungkin itu jangan hal-hal yang seperti itu mengganggu proses pembelajaran gitu. Nah, atau anak-anak nggak punya buku ya, kita inilah sisihkan ya sebagian dari kita untuk membantu mereka. Kalau memang mereka nggak mampu. Kemarin juga bahkan ada itu yang sekolahan ya, eh, anak-anaknya itu ketua kelasnya itu sangat perhatian sama salah satu anak. Ya anak yang sepatunya rusak itu dimintakan urunan teman-temannya. Nah itu terus dibelikan tanpa sepengetahuan si anak tadi gitu. Itu berarti rasa setia kawannya luar biasa bisa terbangun gitu ya. Nah inilah pentingnya bagaimana kita menjaga pelayanan kepada masyarakatnya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Izin, Ya. izin Oh ya, Pak Rois. gimana? Izin bertanya Pak Rois Ya, ya. terkait pembelajaran manajemen ASN dan smart ASN gitu. Oke, Pak Ini kan Aditya. berkaitan dengan kode etik ASN dan juga literasi digital karena memang Ya, sekarang kan sudah literasi. ada transformasi digital. Apakah ini kan kalau kita yang baru-baru CPNS kan memang diajarkan secara intensif ya Pak. Jadi selama Ya, 3 bulan full kita diajarin. Nah, cuman kan ya, kita jam waktu pengabdiannya kan sampai pensiun gitu. Apakah nanti ketika sambil kita berjalan apakah tetap ada pembelajaran seperti ini atau mungkin hanya sebatas mungkin pretest atau post test atau bisa diundang untuk dilakukan sosialisasi yang secara langsung atau intensif seperti itu Pak, karena melihat dari yang sudah-sudah gitu, apalagi yang contoh tadi jenengan sebutkan wamen saja bisa seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa diberikan kepada kita-kita nanti kalau sudah kita tua atau gimana ngoten. Terima kasih Pak Rois. Oke, sama-sama Pak Aditya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Beliau ini sudah berpikir visioner ya, berpikir ke depan. Jadi benar sekali ya, Bapak Ibu. Pada awal-awal masih CPNS begini ini pasti proses untuk eh, peningkatan kompetensi atau pembinaan itu selalu masih intensif gitu ya. Nah, kedepannya memang eh, jujur di khususnya di Kemenak ya kan, itu kan proses untuk peningkatan kompetensi ini juga masih eh, belum belum yang apa ya komprehensif gitu Pak Aditya. Ya contohnya kalau kalau di kita kan belum ada juga yang namanya apa namanya Korpu ya, Corporate University ya. Ya, Korpu itu belum ada. Ya, bahkan tidak usah begitulah. Kita bicara tentang siklus diklat aja. Siklus diklat ini ada dulu banyak pejabat Kemenak itu yang hanya mengikuti diklat itu 2 kali. Ya, namanya dulu atau sekali bahkan prajabatan atau latsar ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami itu ya. Nanti diklatnya cuma ini tok seumur hidup sampai pensiun. Jadi jangan Bapak Ibu.
Tapi banyak dulu pejabat eselon 1 Kemenak itu cerita ke saya tuh diklat tuh cuman sekali Mas, prajabatan. Jadi pas dia CPNS itu. Nah, habis itu nggak dapet diklat lagi sama sekali ya. Tapi kok dia bisa jadi pejabat karena belajar sendiri ya profesor. Nah, dia belajar di luar ya kan di kampus ya kebetulan. Nah, terus tadi bagaimana kita ke depannya nih Pak Rois ya. Ya, jadi saran saya memang kita harus secara individu ya proaktif ya Pak Adit ya. Mengembangkan diri sendiri karena sekarang ini belum ada jaminan dari institusi bahwa kita mendapatkan pengembangan kompetensi yang layak. Jujur aja ya kita ceritakan. Ya, tadi dari siklus diklat aja itu kita baru mampu menangani itu satu orang 5 tahun sekali ya 5 tahun sekali jadi siklus diklat kita ini masih cukup panjang yaitu bisa diputus kemarin dengan diklat-diklat online ya tetapi kan ada diklat juga yang nggak bisa secara online gitu ya. Nah, ada yang nggak bisa secara online dan yang sifatnya keterampilan atau keahlian itu kan harus praktek juga gitu ya. Misalnya kayak tadi bagaimana kita menyusun apa namanya eh, di kepegawaian itu misalnya tentang analisis jabatan, apa beban kerja gitu kan kita harus nyusun itu harus praktek gitu ya dan cukup intensif. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu semua tetaplah mengembangkan kompetensi masing-masing. Kayak sekarang apa ya bahasanya ya napsi-napsi lah sendiri-sendiri jujur aja kalau menggantungkan Bapak Ibu ke institusi menurut saya akan cukup berat ya cukup berat ya ya bukannya kita nggak percaya ya tapi mendingan kita yang proaktif sendiri dan apa ya kayak saya lah contohnya dulu kan saya nyari beasiswa ini nyari sendiri Bapak Ibu dari Bappenas dapatnya ya kan Bapak Ibu kalau mau ini juga harus sendiri-sendiri mengembangkan sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau terkait misal mau nyari narasumber atau apa ya itu koordinasi dengan pimpinan tentunya ya. Bapak Ibu bisa apa? Bisa menyarankan ke pimpinan. Ya, dan yang perlu kita ingat nanti kita semua ini kan generasi penerus Bapak Ibu ya. Pimpinan-pimpinan kita semua itu kan pasti juga nanti pensiun. Ada yang belum pensiun udah meninggal juga banyak. Kan gitu. Artinya manusia itu nggak abadi. Semua itu siklus bergantian. Nah, tinggal pas giliran kita siap nggak kan gitu. Artinya tadi Pak Aditya itu sekarang wamen aja OTT ya. Ya kita punya prinsip kita jangan kayak gitu nanti kan gitu. Kemarin saya sempat menyampaikan di kelas sebelumnya juga. Jadi dipesanin sama mbah saya, kamu jangan bikin malu keluarga. Ya, jangan bikin malu keluarga apa? Jangan kamu nanti tiba-tiba muncul di TV pakai seragam oranye atau seragam eh, pink ya. Nah, itu harus dicamkan benar Bapak Ibu ini. Kalau mau kehidupan kita tidak memalukan ya. Ya, ini kembali ke masing-masing karena sekarang orang korupsi juga nggak punya malu juga banyak kan gitu. Malah senyum-senyum. Ya, itu kembali lagi sih. Kalau kita kalau saya dari sisi keimanan sebagai orang Islam ya saya percaya hari akhir maka saya melakukan yang baik-baik ya kan. Kalau kata Gus Dur itu kan kita siap-siap. Siapa tahu ada akhirat. Siapa tahu ada neraka. Nah, kalau Bapak Ibu ini nggak percaya neraka, nanti tiba-tiba neraka ada gimana? Ya, kita sengsara nanti di akhirat, ya kan? Ya, disiksa, kan ngeri gitu. Nah, mungkin itu Pak Aditya ya, sedikit eh, apa insight atau point of view dari saya. Terima kasih banyak Pak Tori. Ya, sama-sama ya. Bapak Ibu, selanjutnya untuk penugasan ya. Penugasan ini ada 2. Asinkronus 1 yang untuk hari ini ya. Terakhir kali upload nanti malam 23.59. Nah, sebelum jam 00 ya Bapak Ibu. Nah ini tugasnya ada 2. Yang pertama kelompok ya. Kelompok ini berarti Bapak Ibu nanti kan ada 4 kelompok ya ini ya. 10 orang kan. Nah 4 kelompok itu masih dibagi 2 lagi. Jadi ada kelompok 1A, 1B.
2A, 2B, ya, 3A, 3B, 4A, 4B. Nanti yang kelompok 4A, 1A, 2A, 3A, 4A itu tugasnya menganalisis kasus terkait modul 1 ya. Nah, modul 1 itu manajemen ASN. Pokoknya yang A ini, yang kelompok A, modulnya manajemen ASN dikaitkan dengan yang terjadi di instansi masing-masing. Maksudnya salah satu aja instansi dipilih anggota kelompok yang mau diangkat yang mana. Nah, itu nanti dicarikan solusinya. Ya. Misalnya tadi di KUA, wah ini ada permasalahan. Nah, kemarin tuh ada itu yang mengangkat dari KUA habis jam 12 itu pegawainya pada tidur-tidur semua karena udah ya mungkin udah kenyang ya habis makan siang. Itu pokoknya setelah zuhur, habis sholat zuhur jam 12 itu nyantai-nyantai nggak ada pekerjaan. Nah, nanti dicari biar produktif tuh apa gitu, apa ngerjakan SKP apa bagaimana. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang modul B atau modul kedua itu yang kelompok 1A sampai 1B sampai 4B ya itu nanti terkait smart ASN atau literasi digital ya. Itu nanti dikaitkan dengan hal tersebut ya. Nah, kemudian untuk tugas individunya ini makalah ya. Makalah tentang implementasi WOG tadi pada tugas jabatan Anda di tempat tugas Anda. Nah, bagaimana Anda mengkolaborasikan ya beberapa pihak atau stakeholder untuk menunjang tugas Anda. Oke. Banyak ini contohnya kasusnya kemarin kayak di penghulu ya, bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan Catin ini untuk menggunakan SIM-K ini kan masih jarang, masih kurang gitu. Nah ini bisa kerjasama dengan Moden, dengan Lurah, dengan ya macam-macam lah ya, dengan Puskesmas dengan Dukcapil untuk berkas-berkas segala macam. Nah ini tugas individunya. Makalah ya, makalah ini saran saya kalau pakai AI nanti diperhalus ya Bapak Ibu. Karena kalau full AI ya nanti ketahuan Bapak Ibu ini nggak nyambung jabatan tugas ini sama yang diketik AI kan mungkin nggak nyambung. Nah, ini kan tugas jabatan di tempat tugas masing-masingnya. Gitu. Kalau bantu ngetik nggak apa-apa, tapi diperhalus nanti isinya. Halamannya bebas, mau 1 halaman, 2 halaman boleh, 100 halaman juga boleh. Yang penting sudah mencakup ini, ya makalahnya. Kemudian yang tugas asinkronus kedua ini kan buat besok ya 2JP sebenarnya. Ini cukup Bapak Ibu membuat video ya, rekam diri sendiri yang isinya menceritakan agenda 3 dalam 5 menit ya. Ya semacam apa ya? Kayak kesimpulan lah dari agenda 3 ini apa sih menurut Bapak Ibu dalam 5 menit ya. Jadi di syuting diri sendiri Bapak Ibu pidato atau ngomong tentang agenda 3 ini. Wah, agenda 3 ini sebenarnya adalah apa ya, materi yang tidak berguna misalnya. Karena ini materinya nggak jelas. Nah, terus atau ini agenda 3 ini adalah sebuah hewan yang memiliki tanduk, memiliki taring ya. Nah, pokoknya tentang agenda 3 selama 5 menit. Gitu nggak ya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Terkait format ya, Pak Nur Utomo. Izin bertanya Pak Rois Nggih. untuk tugas asinkronus 2, Mm-mm. 2JB ini deadline-nya hari Senin nggih? Enggak, besok. Sabtu Besok nggih? itu hari Sabtu. Oh Sabtu. Sabtu ya. Oh nggih. Jadi ini saya seragamkan dari semua angkatan. Karena ada yang mereka mulai agenda 3-nya ini hari Senin, kan hari berikutnya Selasa. Nah kalau Bapak Ibu ini Jumat kan hari berikutnya libur. Nggih. Nah kalau saya bedakan nanti nggak adil. Jadi tetap Oh gitu. deadline-nya besok pukul 23.59. Ini cuman gampang kok, 5 Nggih. menit ya. Terima kasih Pak Iya. Rois. Ya Pak Nur Utomo ya sama-sama.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Oke, Pak Pak. Lutfi, Ahmad. Oke. Oke, mohon izin bertanya Pak tentang untuk tugas kelompok yang analisis kasus yang terkait modul satuan tentang manajemen ASN. Oke. Terus yang Oke. disampaikan Pak Rois tadi itu termasuk justifikasi buatan nggih? Maksudnya dari instansi kita itu nanti mengetahui atau tidak atau kita cari topik yang lain seperti itu. Oh ya, sebisa mungkin diangkat dari salah satu anggota kelompok Pak Lutfi ya. Ya. Di instansinya nggak apa-apa, kita kan harus belajar berpikir kritis ya. Oke. Ya Nggak maksudnya apa-apa. perlu apa? Perlu konfirmasi ke instansi atau itu tidak perlu ya? Jadi langsung Enggak, itu hanya observasi atau pengamatan Bapak observ. Ibu aja. Oh ya, oke. Melihat situasi sekitar gitu ya. Oke. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak Andika mau tanya lagi? Ya Pak, mohon izin bertanya, yang tugas Oke. asinkronus 1, yang individu itu, Mm-mm. implementasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, Pak? Boleh, sudah dilakukan boleh. Yang akan dilakukan juga boleh. Ya, kalau sudah dilakukan Ya, itu ya. lebih advance lagi, bagus. Malahan bisa dianalisis ini Pak Andika, kekurangannya selama pelaksanaan itu gitu loh. Bisa dievaluasi gitu ya. Itu bisa ditambahkan lagi Ya, malah. terima kasih. Oke. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi Pak, yang lain? izin bertanya, Pak. Ya, Pak Arief. Ini nguploadnya nanti di BLC. PLC nanti saya upload sehabis ini ya. Enggak Untuk tugas yang tugas asinkronus ini, Pak, yang ya. satu itu yang individu nanti uploadnya di BLC ya. Iya, semua di PLC ini. Soalnya apa? Kalau di situ kan bukan tugasnya kan beda sama yang jenengan share itu loh, Pak. Yang agenda 3. Iya. Tapi tetap diupload aja enggak apa-apa. Maksudnya instruksinya kan beda, Pak. Upload aja di situ. Upload aja yang tugas ini ya. Oke. Oh, nggih. Yang Nggih, di nggih, situ apa matur suwun. tugasnya apa yang di PLC? Sebentar, Pak. Learning journal kayaknya, Pak. Oh iya, itu enggak ini aja. Oh, Ini nggih, aja. nggih, nggih. Yang di situ juga dikerjakan nggak apa-apa. Tapi yang penting yang ini. Karena kan ini yang penilaian dari saya. Oh, nggih, Pak. Siap. Gitu nggak, Bapak Ibu? Ya, saya pikir saya kan habis yang ini yang ketiga nggak ada penugasan kok. Cuman 2 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenanglah, fokus kerjakan di sini. Nanti sisanya yang PLCT yang learning journal itu dikerjakan itu gampang kayak apa ya, itu kayak testimoni aja sih. Tiap pembelajaran tuh Bapak Ibu testimoni. Tadi Pak Rois ngomong apa nih gitu kan. Ya, misalnya tadi ngomong itu OTT KPK gitu kan. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan Izin sebelum bertanya, kita Pak. Nggih, Bu Francisca. Untuk tugas kelompok dan individu itu apakah ada batasan minimal halaman atau bagaimana? Lalu Nggak ada. ketentuannya Nggak ada. diketik Boleh. dalam font apa gitu ada, Pak? Nggak ada, bebas. Oh, ada. Yang Baik, penting terima kasih. uploadnya PDF ya. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, oke. Formatnya juga pendahuluan isi penutup gitu, nggak apa-apa. Ya, yang penting jelas apa yang Bapak Ibu sampaikan di situ. Masalah dan solusinya. Gitu nggak, Bapak Ibu? Baik, untuk sesi sinkronus 1 ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sampai ketemu lagi besok hari Senin ya. Kita akhiri. Iya, Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Namo Buddhaya. Rois. Ya. Sehat selalu Pak Rois. Sama-sama. Terima kasih ya. Bapak Rois. Sampai jumpa di kelompok 4. Nggih, izin brief ya. Monggo Pak Terima kasih Rais, terima kasih Pak Rais. Ya.